Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallahu ta'ala fi ayatihil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Baiklah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen kita yakni Bapak Adi Kusuma selaku dosen mata kuliah public speaking, dan tak lupa kepada kawan-kawan dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini dalam learning journal yang ke-11 di mata kuliah public speaking di pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas mengenai apa saja sih yang ada yang dilakukan pada pertemuan ke-12 ini di mata kuliah public speaking. Nah, baik teman-teman, yang pertama-tama itu seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Nah, kemudian sesudah absen, disitulah ada 3 orang yang mempresentasikan public speakingnya. Nah, yang pertama itu ada Rifat selaku PJ mata kuliah public speaking. Nah, dia itu membawakan mengenai hidup lebih bermakna dengan syukur. Nah, intinya dia itu menjelaskan mengenai ketika kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, kita akan selalu bahagia teman-teman, akan selalu berada dalam ketenangan meskipun rizki yang diberikan oleh Allah itu berupa hal-hal yang tidak kita sukai, tetapi kita harus yang namanya bersyukur teman-teman, karena seburuk apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk materi ataupun lain sebagainya, kita harus tetap syukuri teman-teman, karena itu sebagai nilai ibadah bagi kita. Nah, yang kedua itu ada yang namanya dari Nurhalisa, yang dimana dia juga mengenai mengangkat tema mengenai bahagia. Nah, dari tema yang pertama ini sangat berkaitan. Nah, yang dimana berkaitan, dimana kita dapat simpulkan bahwa bahagia itu ketika kita bisa bersyukur, maka kita hidupnya akan bahagia, akan tenang, akan senantiasa dalam keadaan gembira ketika kita selalu bersyukur. Nah, yang ketiga ini adalah saudara Ishak yang menjelaskan hampir sama mengenai bersyukur, tetapi dia itu mengangkat garis besarnya itu golongan yang tidak dimakan oleh bumi nantinya. Nah, banyak sekali dia itu menjelaskan mengenai hal-hal tersebut. Nah, pada intinya dari ketiga tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur teman-teman, senantiasa bersyukur walaupun itu diuji dalam bentuk penyakit, dalam hal sakit. Itu kita sebagai umat muslim harus senantiasa yang namanya bersyukur walaupun kita itu sedang sakit. Toh usababiah kita sakit, mudah-mudahan kita bisa angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tetap kita syukuri teman-teman, walaupun yang datang itu kepada diri kita adalah kesakitan. Nah, seperti itu teman-teman. Kan di balik kesakitan mungkin ada tersembunyi kebahagiaan, seperti itu teman-teman. Nah, sedikit menyinggung mengenai Maulid Nabi. Nah, yang dimana dosen kami ini menjelaskan mengenai Maulid Nabi. Nah, sebab kita akan merasakan Maulid Nabi kembali, bulan Maulid Nabi kembali, yaitu Rabiul Awal ya teman-teman. Yang dimana pada bulan Rabiul Awal ini itu Nabi dilahirkan. Jadi kita itu harus perbanyak sholawat di bulan Rabiul Awal ini, harus memperbanyak yang namanya sholawat kepada Kangjeng Nabi, supaya
nanti kita itu mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan banyak-banyak juga bersedekah, yang mana kata para kiai, para ustadz-ustadz di sana, ketika kita bersedekah di bulan Rabiul Awal ini, kita bersedekah satu pisang, maka akan dibayar, akan diberikan lagi lebih banyak, yaitu 1000 pisang di akhirat nanti katanya. Nah, yang dimana banyak sekali keutamaan dalam Maulid Nabi ini. Yang pertama itu, kita bisa dengan adanya Maulid Nabi ini, kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melewati atas kehadirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh tauladan bagi umat manusia. Nah, yang kedua itu, kita bisa yang namanya tolabul ilmi, untuk menambah pengetahuan melalui pengajian Maulid Nabi itu bagi yang melaksanakan. Jadi kita bisa mengupgrade diri kita menjadi 1% menjadi lebih baik, yaitu dengan cara tadi itu, tolabul ilmi. Kemudian sebagai bentuk penghormatan dan rasa cinta kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara memperingati tadi itu kelahirannya. Nah, di Maulid Nabi ini. Jadi intinya teman-teman, pada bulan Maulid Nabi nanti kita dianjurkan untuk senantiasa membaca sholawat. Mau sholawat apa aja boleh teman-teman. Yang kayak gini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Nah, gitu. Boleh teman-teman sholawat, yang penting sholawatnya kita niatkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, sedikit menyinggung mengenai materi teman-teman. Nah, yang dimana pada pertemuan kali ini itu ada kelompok 2 yang presentasi. Nah, kelompok 2 ini mengangkat tema mengenai taklukan demam panggung, kenali, pahami, atasi. Nah, mungkin menurut saya ini tema yang sangat menarik. Nah, kita akan bahas secara garis besar aja teman-teman. Yang dimana ini mereka ini menjelaskan yang pertama, ketika kita yang namanya berada di panggung, akan menghadapi panggung itu seringkali kita fobia speaking atau demam panggung. Nah, fobia speaking ini sering dikenal dengan istilah glossophobia atau demam panggung, yang seringkali dirasakan, yang seringkali kita merasa takut, cemas, kemudian hal-hal yang negatif itu berdatangan teman-teman. Jadi saat seseorang saat seseorang itu akan berbicara di depan, jadi seringkali kita merasa cemas yang sangat berlebihan teman-teman. Nah, kemudian ada juga perbedaan antara demam panggung atau glossophobia dan gugup atau gagap. Nah, yang dimana ketika glossophobia ini bukan penyakit teman-teman yang berbahaya atau kronis. Jadi ini fobia ini ketika kita ingin melakukan suatu hal dalam suatu acara, contohnya kita akan menjadi seorang MC. Jadi kita itu demam panggung sebelum naik ke depan teman-teman. Jadi udah gemetaran tuh yang hebat pokoknya. Nah, sedangkan bicara gagap itu seperti sutring merupakan salah satu bentuk kelainan. Jadi bawaan ketika kita ingin maju ke depan, ke menghadap khalayak ramai, itu akan terbata-bata ngomongnya teman-teman. Jadi tidak lancar. Nah, itu adalah sekilas mengenai pertemuan kedua oleh materi yang dibawakan oleh kelompok 2. Nah, mungkin sekian dari saya. Seperti biasa itu di akhir foto bersama, akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next.